Kan temanya sudah ada Ibu Bapak ya? Temanya kan tema khusus ini. Ini ada temanya kan khusus. Nabi Isa sudah wafat atau masih hidup di langit kan itu ya temanya itu. Baik, sampai di sini sambung ya. Baik, kita masuk pada tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahu. Ibu-ibu serta bapak sekalian yang saya hormati, yang senantiasa dirahmati Allah, jamaah pengajian Senka Senin Kamis Masjid As-Sabirin Surabaya. Marilah kita bersyukur Allah. Oh iya, tidak saja pengajian Senin Kamis tapi puasa Senin Kamis. Alhamdulillah kita bersyukur Allah. Pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat oleh Allah sehingga kita masih bisa melakukan salah satu di antara diperintahkan oleh Allah, menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Di samping kita juga insya Allah bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak saya hormati, hari ini tanggal 1. Nah, tanggal 1. Ya dah? Rajab. Dan ingat saya dulu tidak ada libur apa itu? Imlek. Oh dulu libur. Makanya anak saya tanya, Jen, tidak ngantar kamu? Tidak, libur Pak. Libur apa? Imlek. Iya. Ya, itulah satu. Yang kedua, SMS banyak masuk. Menanyakan tentang puasa. Ustadz, puasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 Rajab. Apalagi pahalanya luar biasa. Saya jawab singkat pada salah satu jamaah saya, bujuk. Jawab saya singkat, saya bujuk. Disinilah, maka perlunya ngaji dia di sini ini, supaya kita tidak mudah terbawa oleh informasi-informasi yang menyesatkan. Sudah sering ayat itu saya sampaikan, satu ayat ini saja, dan biasanya berpasangan ayat ini. Kalau dua ayat ini kita pahami betul, kita taati betul, umat Islam tidak mudah dibujuki oleh siapapun. Karena apa? Kita melakukan sesuatu harus ada dalilnya. Itu satu. Harus ada dalilnya. Ini adalah 1736 itu. Ayat ini sudah sering saya sampaikan. Ya, saya tidak akan bosan karena apa? Ini perlu.
Ya seperti sekarang ini beritaan seperti itu. Balik 1736. 1736 wala takfu ma laisa laka bi ilmu. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengerti ilmunya. Sebenarnya satu ayat ini saja cukup. Kalau umat Islam mau betul-betul memikirkan, memahami ayat ini. Monggo. Tarjamah silakan. 1736. 1736 Al-Isra atau Bani Israel. Tidak usah kesusu. Surat 36. Surat 17 ayat 36. Ya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmunya, dasar dan sebagainya. Ojo melok-melok tok. Walaupun banyak WA yang masuk kalimatnya panjang sekali. Dan iming-imingnya luar biasa. Puasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 bulan Rajab bisa menghapus dosa 600. Kok nyimut? Ada yang 700 dan sebagainya. Gak karu-karuan ya. Maka satu ayat ini saja. Ini sudah menangkal supaya kita tidak disesatkan oleh tukang-tukang penyesat itu. Biasanya saya gandengi dengan surat 116. Itu gandengannya. Sepasang bisa saya 116. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, monggo. 116. Surat 6 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya prasangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Ayat ini juga dimulai larangan. Kalau surat 17 tadi larangan, jangan kamu mengikuti. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmunya. Yang ini larangan juga. Larangan. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, kalau ayat itu pendengar perhatikan kalimat-kalimatnya, ada 3 poin penting di ayat itu. Apa kata Allah? Mereka kebanyakan mereka itu satu, menyesatkan kamu dari jalan Allah. Menyesatkan kamu dari jalan Allah. Tentunya kita tidak mau disesatkan. Yang kedua, mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Tidak ada dalil. Baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah, tidak ada dalil. Yang ada cuma persangkaan. Padahal di ayat lain menerangkan sesungguhnya persangkaan itu tidak bisa mengalahkan kebenaran. Yang ketiga, dan mereka hanyalah berdusta, bujuk. Termasuk WA yang masuk pada penjenengan barangkali, puasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 bulan Rajab itu bisa bujuk itu. Bujuk. Luar biasa. Gimana Pak kalau itu mencantumkan hadis Pak? Sangat doif. Gak terima doif, sangat doif, palsu. Andai kata, tapi kalimat yang masuk, WA masuk, tidak ada hadisnya, tidak ada. Cuma kalimat panjang itu, panjang. Andai kata ada keterangan hadis siapa, bujuk, palsu itu. Loh, silakan kita membaca itu baik, tetapi
Jangan lalu hanya ditentukan pada tanggal 1, 2, 3 Rajab. Lalu bagaimana sikap ibu bapak tentang puasa di bulan Rajab? Gimana? Puasa di bulan Rajab? Ada memang puasa tatawuh itu. Kan gitu. Jadi puasa tatawuh itu ada Senin Kamis, 3 hari tengah bulan atau dan seterusnya. Ya. Yang ada dalilnya silahkan. Yang tidak ada dalilnya ojo melok. Siapa yang men-share ini berarti dapat pahala. Wah, bujuke tambah nemen niku. Ya ada. Dibujuki karo tukang bojo. Maka tukang bojo ini besok menanggung dosa orang-orang dibujuki. Loh, ayatnya begitu. Sama dengan orang kafir, ya mengajak kita. Orang-orang kafir berkata kepada orang beriman, ikuti jalan saya, nanti dosamu tak tanggung. Lalu penjenengan nge-share ke orang lain percaya. Si kafir tadi itu menanggung dosa nak ngono kae iku. Makanya kita jangan mudah nge-share kalau itu tidak jelas dalilnya. Ya. Kalau istilah sekarang apa? Hoak. Jauh sebelum ada hoak, Quran sudah menerangkan waspada terhadap hoak. Ya, waspada terhadap hoak. Ya, surat 49 ayat 6 itu ya. Jika orang fasik datang kepadamu dengan bawa satu kabar, 49 ayat 6 insyaallah ya. Surat 49 ayat 6. Jadi jauh sebelum ada ya, istilah hoak, Quran sudah menerangkan ada hoak. Harus waspada. 49 ayat 6. Ya, 49 surat Al-Hujurat ayat 6. Tidak usah ke susu. Melakukan ke susu nggak ada kesandung. Iya, Pak. Sampai santai. Masih remaja semua. Iya, kan remaja semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanda mengetahui tanpa keadaannya, iya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Itulah artinya waspada terhadap berita yang ada. Ya, memang di situ kalau ada orang fasik datang kepadamu, sekarang itu bukan fasik tok, siapa saja yang datang bawa kabar itu dilihat dulu, ada ndak dasarnya dari Al-Quran atau dari As-Sunnah. Karena banyak orang ngaku iman tapi ternyata munafik kan gitu ya. Baik. Jadi ini menyimpang dari tema. Ini karena memang saya mengikuti situasi hari ini. Menyimpang dari tema. Kan temanya sudah ada Ibu Bapak ya? Temanya kan tema khusus ini. Ini ada temanya kan khusus. Nabi Isa sudah wafat atau masih hidup di langit kan itu ya, temanya itu. Baik, sampai di sini sambung ya. Baik, kita masuk pada tema. Ada perbedaan istilah, tapi juga perbedaan isinya nanti. Al-Quran mengistilahkan Al-Masih Isa putra Maryam. Alkitab mengistilahkan Yesus. Tidak sekedar beda istilah, juga beda isi informasinya. Kalau penjenengan berdalil dengan Alkitab, jelas Yesus itu sudah mati di salib, jelas. Ya, jelas, dan itu menjadi salah satu keyakinan orang Nasrani. Ini gak ngono, gak Kristen. Itu kalau berdasarkan Alkitab. Yesus memang mati di salib. Tapi kalau pendengar berdasarkan Al-Quran, jelas tidak. Padahal mereka tidak membunuhnya. Tuh.
Ya, tidak menyalibnya. Kan begitu. Jadi jelas ya, 180 derajat atau mungkin 360 derajat itu perbedaannya. Yang di sini jelas menyatakan mati disalib, yang di sini tidak dibunuh dan tidak disalib. Nah, tinggal kita, ya, tinggal kita. Umat Islam kadang-kadang ribut podo Islami, ya, dengan masalah yang satunya apa? Yesus, oh bukan Yesus, Nabi Isa diangkat dan masih hidup di langit. Akhir zaman turun. Orang Islam kan masih ribut itu. Iya Pak, katanya. Di antaranya yang perlu dengan baca tafsir yang lain sama, insya Allah. Tafsir Al-Azhar juz 6 diterangkan panjang lebar oleh Hamka, Pak Hamka. Ya. Tafsir Al-Azhar juz 6 menyangkut ayat itu, menyangkut tentang ayat itu betul karena Nabi Isa hidup di langit, nanti akan turun kembali, dikupas panjang lebar dengan perbandingan Alkitab. Jadi, menurut Alkitab sendiri, ayat yang menerangkan tentang Yesus, Yesus mati lalu dikubur, iku wis bingung. Sopo sing nunggoni kubure? Jam piro mayatnya ndak ada dikubur dan sebagainya. Itu sudah beda ayat-ayatnya. Alkitab loh ya. Alkitab. Jadi berdasar Alkitab sendiri, 4 Injil yang ada, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sudah beda-beda. Mengapa? 4 penulis, 4 pengarang Injil ini bukan muridnya Yesus. Bukan. Nah, jadi isinya jangan heran kalau Matius bertentangan dengan Markus, bertentangan lagi dengan Lukas, dengan Yohanes beda. Ibu, Bapak, sebenarnya semua tafsir insya Allah sama isinya, menyangkut itu sama. Kebetulan saya hanya membawa tafsir Al-Azhar, ya, juz 6, yang di situ diantaranya di awal-awal surat An-Nisa 157 itu. Baik. Nabi Isa. Coba kita lihat surat 19. Surat 19 ayat 30 ya. Kita lihat. Surat 19 ayat 33. Wassalamu alayya. 19:33 ya. Ye. Surat 19 surat ayat 3. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kata orang Nasrani, waktu saya dialog dulu, Quran mengakui bahwa Yesus setelahnya disalib, dikubur, dibangkitkan. Kan di sini ada ya, yang padahal makna dibangkitkan kembali itu bukan dibangkitkan dari mati 3 hari itu. Dibangkitkan di sini adalah kebangkitan. Besok pada hari kebangkitan seperti halnya rukun iman yang ke-6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada kebangkitan. Nah, ayat ini, jadi makanya kita juga harus paham dengan Quran. Jaga nih kalau ayat ini disalahartikan oleh orang-orang yang bukan Islam. Keselamatan, kesejahteraan atas diriku. Ketika aku dilahirkan, ketika aku diwafatkan, ya, dari ketika aku diwafatkan, ya, maka jelas Islam sendiri insya Allah mengakui, umat Islam meyakini Al-Masih putra Maryam itu sudah wafat. Di antara ibu bapak ada yang berbeda pendapat, tidak apa-apa. Saya yakin Nabi Isa sudah wafat.
Walaupun saya waktu itu ngaji, guru saya yakin durung mati Til. Nanti akan saya tunjukkan banyak pertanyaan yang sulit dijawab kalau sampean yakin Nabi Isa masih hidup di langit. Intinya kan bedanya kan itu toh, nggih? Sebagian umat Islam masih yakin dengan adanya hadis bahwa nanti akhir zaman Nabi Isa turun dan seterusnya. Nah, maka kembali lagi. Jadi pemahaman orang Nasrani terhadap ayat ini diambil kalimat yang terakhir. Dan keselamatan ketika aku dibangkitkan kembali. Kita harus meluruskan. Yang dimaksud dibangkitkan itu bukan mati 3 hari dikubur terus bangkit. Pengen tahu keyakinan orang Nasrani bahwa Yesus itu mati disalib, dikubur 3 hari terus bangkit. Itu keyakinan, Bu. Loh, itu keyakinan orang Kristen. Jadi dibunuh, mati disalib, gitu. Lalu dikubur, setelah 3 hari bangkit ke langit, bangkit kembali. Yang bangkitkan siapa? Ya bangkit dari kubur hidup lagi. Yang membangkitkan siapa? Katanya Tuhan. Ya. Kalau emang sana tambah-tambah gak karuan, ya. Atau coba Tuhan bisa bangkit sendiri, kan ya apa? Nah, disitulah. Maka ini keyakinan yang beda. Saya hanya menerangkan ayat ini disalahartikan oleh mereka. Pendengar harus bisa menerangkan yang dimaksud keselamatan atas diriku ketika aku dibangkitkan kembali, itu kebangkitan besok. Besok. Semua setelah terjadi kiamat, sudah ya, seluruhnya mati. Seluruhnya hancur. Kecuali yang masih dikehendaki oleh Allah. Kan gitu ayatnya ya. Nah, itu. Maka setelahnya terjadi kekosongan, sudah Israfil diperintah lagi oleh Allah. Tiup sekali lagi. Itu tadi kan tiupan pertama kiamat. Tiup sekali lagi. Hidup semua, inilah kebangkitan yang dimaksud. Seluruhnya bangkit. Mulai dari anak Adam yang mati pertama, kematian pertama, sampai kejadian kiamat yang semuanya mati, semuanya dibangkitkan. Termasuk itulah kebangkitannya Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Jadi kebangkitan di ayat ini bukan bangkit 3 hari setelah dikubur, bukan. Paham ya? Nah, sekarang menyangkut keyakinan kita yang berbeda. Pak Hamka dalam keterangannya bagus. Orang Islam yang yakin bahwa Nabi Isa masih hidup di langit, akhir zaman akan turun dan seterusnya, tidak merusak keimanan. Tidak membatalkan, tidak merusak keimanan. Tapi yang yakin bahwa Nabi Isa sudah wafat, insya Allah itu yang berdasarkan Quran. Terserah penjelasan. Gimana Pak diulang? Siapa yang yakin bahwa Nabi Isa sudah wafat, itu yang dengan dalil Quran. Artinya di Quran ada keterangan bahwa Nabi Isa itu sudah wafat. Disinilah yang pagi ini perlu kita terjemahkan. Nah, Ibu Bapak, pertanyaannya, kalau Nabi Isa atau Yesus itu sudah wafat, mati disalib, pertanyaan yang enteng, di mana kuburnya? Lo mati dikubur, di mana kuburnya? Misteri kain kafan Yesus. Ini Tempo tanggal 22 Oktober tahun 88. Nek nyimpen clipping ini, jangan tanya. Misteri kain kafan. Jadi orang Nasrani sendiri tidak bisa menyebutkan di mana kuburnya Yesus. Satu. Kuburan Yesus 27 Februari 2007. Di sini diterangkan lokasi makam Yesus Kristus
di selatan kota Yerusalem. Tetapi tidak dasar yang jelas. Apa dasarnya dia mengatakan kuburan Yesus itu ada di sana? Kenapa kan didatangin ya Pak? Nah, itulah. Jadi kita ini, mari. Baik, Ibu, Bapak yang saya hormati, berbicara tentang Nabi Isa. Nabi Isa. Berdasarkan Al-Quran. An-Nisa 157. Nah, kita berangkat dari sini. Yang kemarin sudah saya singgung sedikit. Dan waktu pulang kan ada yang tanya itu. Dan lalu menjadi tema. Iya. Ini orang ada yang mengartikan, saya bilang ulang tahun nggak pernah selamat-selamat. Ada dasarnya itu 1933. Jadi yang ulang tahun, yang ini juga abang mengadakan maulid juga itu dasarnya 1933 ini. Ayat ini jangan dipakai dalil untuk melakukan ulang tahun kelahirannya. Keselamatan atas diriku. Yang 33 itu kalau tidak salah Nabi Zakaria itu. Keselamatan atas diriku ketika aku dilahirkan. Bukan berarti lalu saya mengulang tahun kelahiranku berdasar ayat ini. Iya Pak, dia jawab. Menyelewengkan arti. Loh, kalau kita ingat bahwa saya lahir tanggal ini lalu kita tasyakuran, mensyukuri umur yang ada dan lebih-lebih memanfaatkan sisa umur, silakan. Kalau ucapan Ya, katanya nggak boleh. makanya kita itu nek sing kira-kira ndak ono dalile ngono lha apa? Gare perkara ya. Selamat ulang tahun. Nah. Ya mono yang ini bapak ulang tahun gak tahu dikai selamat. Ibu ulang tahun gak tahu dikai ucapan dan seterusnya. Artinya yang tidak ada dalil ya gak usah, walaupun saya tidak menyatakan dosa ya. Walaupun tidak menyatakan dosa, tapi nek banyak gak ono perintah lapo sih. Nah, baik. Gitu Ibu ya. Iya, Pak. Balik kita kepada dalil berangkat tentang Nabi Isa. 4 157. Ayo baca. Silakan. 4 157. Ya, monggo. Ibu Ahmad. An-Nisa 157. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Stop. Orang Yahudi, orang Nasrani jelas. Dia mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh. Telah membunuh. Ingat ya, sesungguhnya kami telah membunuh. Siapa? Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah. Yang ngomong itu Yahudi, Nasrani. Lalu dibantah sama Allah. Ya, kalimat berikut. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Itu yang harus menjadi pedoman kita. Walaupun orang-orang kafir mengatakan telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, tapi Allah dengan tegas mengatakan padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Jadi ini Allah ya Pak ya. Iya, itu bantahan dari Allah. Langsung lanjut. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan mereka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuh. Kalau menurut Alkitab pada umumnya, memang Yesus mati disalib. Tetapi ada kitab yang beda dengan yang lain. Itulah Injil Barnabas. Injil Barnabas jelas menerangkan mulai siapa yang ditangkap itu, yang kemudian disiksa dan sebagainya itu, dia sebenarnya adalah Yudas Iskariot. Termasuk yang disalib adalah Yudas Iskariot.
Makanya Injil Barnabas ini tidak boleh dibaca oleh umat Nasrani. Karena beda dengan Injil pada umumnya. Nah, kita tidak berdasar Injil Barnabas, kita orang Islam kok. Tapi perlu kita jadikan perbandingan. Ya, kita jadikan perbandingan. Lalu kembali pada Islam. Ya, mereka tidak membunuhnya. Jadi kalau ada orang Islam menerangkan Nabi Isa itu sempat disalib, tapi tidak sampai mati. Salah itu. Coba renungkan kalimat itu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Jadi kalau ada orang menerangkan sesungguhnya Nabi Isa itu sempat dibunuh atau sempat disalib tapi tidak sampai mati, salah itu. Kalimat ini tolong digarisbawahi, diterjemahkan betul-betul. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Adapun yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Cuma Quran tidak menerangkan siapa yang diserupakan, tapi yang jelas bukan Nabi Isa. Makanya kalimat berikut jelas, mereka selalu dalam keraguan tentang siapa yang dibunuh. Mereka tidak yakin. Iya tak, sing dipateni ku Yesus tak? Iya tak, tidak yakin. Allah menerangkan seperti itu. Nah, persoalannya kemudian berdasarkan ayat itu Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Sudah, poin ini. Paham ya? Sekarang ayat lain. Kalau selanjutnya Pak, tetapi Allah telah mengangkat Isa. Ya, makanya. Ya, sekarang sudah diterangkan di 152. Allah mengangkat. Disinilah yang umat Islam beda pendapat. Angkat itu jangan diartikan letter ruh dan jasad. Jadi misalkan saya seperti ini diangkat oleh Allah ke langit, berarti saya komplit seperti ini. Pengertian angkat di situ diselamatkan dari usaha penyaliban tadi dan kemudian ditinggikan derajatnya. Dia lalu hidup seperti biasa. Cuma tidak diterangkan di Quran. Hidup di mana setelahnya tidak disalib dan sebagainya. Mati di mana. Tetapi diterangkan bahwa Nabi Isa itu sudah wafat. Nanti ayatnya. Ya. Keselamatan atas diriku ketika aku dilahirkan. Ketika aku diwafatkan. Kan itu tak? 1933 tadi lah. Ditinggikan derajatnya, dimuliakan. Bukan diangkat secara fisik dan jasad. Coba sekarang kita lihat surat 3 ayat 55. Surat 3 ayat 55. Itqalallahu ya Isa. Ali Imran 55. Monggo. Surah Ali Imran ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku memanggilmu dan mengangkatmu kepadaku dan serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri berusaha tenaga tentang apa yang kamu perselisihkan. Disinilah umat Islam beda pendapat. Perhatikan kalimat awal. Hai Isa, sesungguhnya aku, mungkin ada terjemah beda. Ya. Dari kalimat aslinya bahasa Arabnya ini mutawafika, mewafatkan kamu, mematikan kamu, mengambil kamu. Tapi ada yang mengartikan sesungguhnya aku
mengambil. Jadi ada dua kata di sini. Satu, hai Isa, sesungguhnya aku Allah mewafatkanmu. Berikutnya, dan mengangkat kamu. Mewafatkan dan mengangkat. Jadi ketika diangkat itu wafat apa hidup? Aku mewafatkanmu, kemudian mengangkatmu. Diangkat itu hidup apa mati? Nah disinilah. Jadi kata ya mutawafika itu artinya panjang sekali. Saya tidak tahu buku ini masih ada enggak ya. Isa al-Masih masih hidup atau sudah mati. Jadi artinya sebenarnya bukan mengambil, mewafatkan. Jadi memang banyak arti dikaitkan dengan itu. Ya. Itu yang kalimat berikutnya. Ya. Kalimat yang penting yang menjadi persoalan kita umat Islam adalah ya, mewafatkan atau tidak. Artinya gitu loh. Ya. Maka sebagian tafsir tarjamah mewafatkan. Hai Isa, sesungguhnya aku mewafatkan kamu. Berarti Nabi Isa wafat. Kalimat berikutnya, dan mengangkat kamu. Artinya mengangkat di sini bukan mengangkat jasad mayit, kan sudah wafat tak? Ya, dimuliakan derajatnya. Di sini inti persoalan kita umat Islam dalam memahami masalah Nabi Isa masih hidup atau sudah mati di sini. Ya, nah, kalau saya mengatakan atau saya meyakini Nabi Isa sudah wafat, saya meyakini Nabi Isa sudah wafat. Apa ada dalilnya? Ada. Penjenengan saya tunjukkan. Soal penjenengan nanti punya dalil lain, monggo. Ini kan ngaji tidak ada paksaan, dah. Pemahaman terhadap Al-Quran silakan, monggo. Tapi saya menunjukkan dengan keyakinan saya dan dalil Quran, Nabi Isa sudah wafat. Bukan 5:116. Ya. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 116. 116. Iya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Stop. Itulah pertanyaan Allah kepada Nabi Isa. Pertanyaan ini besok, bukan hari ini, bukan ketika Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa ditanya oleh Allah, hai Isa putra Maryam, adakah kamu yang mengajarkan kepada manusia supaya mereka menyembah kamu dan menyembah ibumu? Kenapa Allah menanya begitu? Karena banyak di antara pengikutnya Nabi Nabi Isa yang menyembah Nabi Isa, menuhankan Nabi Isa. Ditanya oleh Allah, kamukah yang mengajarkan kepada mereka, pada manusia, supaya mereka menyembah kamu atau menyembah ibumu? Jawabnya, ya, Maha Suci Allah. Isa menjawab, Maha Suci Engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Itulah jawabannya, Maha Suci Engkau ya Allah. Tidak patut bagiku mengatakan sesuatu yang tidak, artinya saya tidak pernah menyuruh mereka menyembah aku. Saya tidak menyuruh mereka menyembah ibuku. Begitu maksudnya. Lanjut. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Itulah, jika aku pernah mengatakan, engkau pasti mengetahui. Allah itu maha mengetahui yang diucapkan maupun yang dirahasiakan baginya. Lanjut. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu.
Sungguh Allah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ayat ini menegaskan bahwa ajarannya Nabi Isa itu tauhid. Ajarannya Nabi Isa kepada umatnya itu tauhid. Jangan menyembah aku, jangan menyembah ibuku. Di ayat lain, Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi ayat ini belum menyangkut kematian, belum. Ayat ini, pertanyaan Allah lalu dijawab oleh Nabi Isa bahwa ajarannya Nabi Isa itu tauhid sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Paham ya? Nah sekarang ini gongnya 117. Ya, 117. Surat Al-Maidah ayat 117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Itulah penegasan Nabi Isa. Aku tidak pernah mengatakan pada mereka. Mereka siapa? Ya kaumnya Nabi Isa. Aku tidak pernah mengatakan pada mereka kecuali apa yang kau perintahkan padaku. Apa? Ya. Itulah yang diajarkan, yang dikatakan Nabi Isa kepada murid-muridnya. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nek diterusno aku duduk Tuhan, ojo nyembah aku. Begitu tegasnya yang disampaikan Nabi Isa. Lanjut. Stop. Aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Berarti Nabi Isa masih hidup, menyaksikan apa yang dilakukan oleh murid-muridnya, oleh kaumnya. Lanjut. Maka setelah engkau wafat, Nabi Isa diwafatkan oleh Allah. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkau yang mengawasi mereka. Aku sudah wafat, aku nggak bisa ngawasi kaumku. Jadi di 117 ini jelas sekali. Aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Jadi waktu Nabi Isa masih hidup, menyaksikan apa yang dilakukan oleh murid-muridnya dengan perintah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku menyaksikan, aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Tetapi setelah engkau mewafatkan aku, coba kalimat ini renungkan baik-baik. Setelah engkau mewafatkan aku, wafat enggak? Setelah engkau mewafatkan aku, diapa Nabi Isa? Diwafatkan, dah mati dah. Maka Nabi Isa berkata, lanjut yang kalimat itu tolong diulangi. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkau yang mengawasi mereka. Saya sudah wafat, tidak bisa mengawasi mereka. Disinilah saya punya dalil Al-Quran bahwa Nabi Isa sudah wafat. Sudah wafat. Tapi wafatnya bukan karena dibunuh, bukan karena disalib. Ketika Nabi Isa akan dibunuh, akan disalib, Allah menyelamatkan. Allah menyelamatkan, dihindarkan dari makar, dari rencana pembunuhan, dari rencana penyaliban. Lalu kemana? Memang tidak diterangkan di Quran. Berbicara tidak diterangkan, ibu bapak, jangankan lagi soal Nabi Isa mengembara di mana, mati di mana. Jumlah Nabi itu banyak, tidak semua diterangkan loh. Yang dikenalkan pada kita berapa banyaknya? 25. Apakah Nabi cuma 25? Tidak. Banyak nabi yang tidak diterangkan oleh Allah. Siapa dia? Umatnya di mana? Berapa tahun dan sebagainya tidak diterangkan. Coba buka, saya carikan. Jadi memang ada
Ya, nabi yang tidak diterangkan. Kalau Nabi Isa hanya tidak diterangkan setelah dia diwafatkan, dia diselamatkan dari pembunuhan, lalu kemana? Tidak diterangkan, lah. Wafat di mana? Tidak diterangkan. Tapi lebih dari itu banyak nabi yang tidak disebutkan namanya. Ditugaskan di kaum mana? Lamanya berapa? Tidak diterangkan. 164. Surat 164 supaya kita tahu. Sudah ketemu? Surat 164. Ya, silakan. Itulah ayatnya. Jadi ada beberapa rasul yang dikisahkan, diterangkan. Seperti hanya dikenalkan pada kita 25 kisah nabi dan rasul. Kapan dia hidup, kapan dia mati, pada kaum yang diterangkan 25. Tapi di sini juga diterangkan ada beberapa yang tidak dikisahkan. Nah, kalau Nabi Isa hanya tidak dikisahkan soal setelah dia diselamatkan dari usaha pembunuhan, diselamatkan ketika dia dari penyaliban, lalu kemana? Allah tidak menerangkan tempat. Tapi di 158 tadi Allah mengangkat ke artinya Nabi Isa selamat dari usaha penyaliban dan kemudian mereka hidup di tempat lain dengan derajat yang tinggi. Angkat itu begitu. Balik lagi kepada ini, ya. Satu lagi yang tidak dikisahkan, surat 40 biar komplit. Surat 40 ayat 78. Ya, silakan. Surat 40 ayat 78. Ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Sama dengan tadi. Allah memberitahu kepada Rasulullah Muhammad, sebelum engkau Muhammad, kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau. Sebagai mereka, kami kisahkan. Biasanya ning ngapal ngono. Adam, Idris, Nuh, Saleh. Dia palno gampang. Tapi ada di antara rasul-rasul yang sebelum Muhammad itu yang tidak dikisahkan. Siapa? Wong gak dikisahkan enggak tahu kita. Tapi kita harus yakin ada banyak nabi yang tidak diterangkan. Maka kembali kepada Nabi Isa, Allah tidak menjelaskan Nabi Isa terus hidup di mana setelah lolos dari penyaliban tadi. Kan kalau dibanding dengan itu kan persoalannya kan kecil, tapi Allah menjawab. 157 tadi tidak dibunuh, tidak disalib, ya, tapi kemudian Nabi Isa diangkat. Pengertian angkat inilah Ibu Bapak, bukan diangkat roh dan jasad lalu hidup di langit selama sekian abad. Kan umat Islam yakin itu ada hadis. Tapi ingat, itu hadis akad. Hadis akad itu tidak bisa pakai dalil. Di sini diterangkan komplit oleh Buya Hamka tentang kedudukan hadis akad juga di buku ini.
kalau penjenengan bisa mencari begini, waktu itu saya beli di Madura ini, waktu Muswil Muhammadiyah. Iya, pas Muswil ini Bu. Muswil di Sumeneb, 16 Juli tahun 94. Jadi saya membeli buku ini waktu musyawarah wilayah Muhammadiyah di Sumeneb. Tak tulis ini ben gampang ngiling-ngilingan. 16 Juli diterangkan tentang hadis ahad. Hadis ahad itu cuma satu-satunya hadis yang menerangkan itu. Dan itu tidak bisa dipakai dalil. Nah, baik. Sampai di sini dulu. Sekarang saya terangkan tentang hadis yang menerangkan Nabi Isa diangkat dan hidup di langit, akhir zaman turun ya. Nah, sekarang saya terangkan bantahannya. Buku ini berisi bantahan itu. Jadi buku yang berjudul Isa Al-Masih masih hidup atau sudah mati. Isinya adalah makalah seseorang yang menyatakan Nabi Isa hidup di langit, nanti akan turun itu. Tapi kena dibantah oleh yang lain. Saya tunjukkan sekarang beberapa bantahannya. Sekali lagi Bapak, saya menyampaikan ini tidak memaksa panjenengan harus sama dengan saya keyakinannya. Seperti hanya sikapnya Buya Hamka. Bagi yang yakin bahwa Nabi Isa masih hidup dan nanti akhir zaman akan turun, tidak merusak keimanan, tidak membatalkan keimanan. Tapi bagi yang yakin Nabi Isa sudah wafat, itulah dalil-dalil Al-Quran. Jadi Buya Hamka sangat bijak. Saya juga tidak akan ngayal. Lu, enggak, monggo. Nah, sekarang saya tunjukkan bantahan-bantahannya. Andai kata panjenengan itu yakin bahwa Nabi Isa masih hidup di langit. Supaya tidak salah, ini termasuk keterangan tafsir Al-Manar dan sebagainya ya. Saya tunjukkan bantahan-bantahan yang sulit untuk dijawab itu. Oh, tidak di sini. Jadi makalahnya Profesor Dr. Mahmud Saltut, guru besar tertua di Al-Azhar Mesir. Jadi makalahnya Profesor Dr. Mahmud Saltut, beliau adalah guru besar tertua senior di Al-Azhar Mesir. Beliau mengupas bahwa Nabi Isa sudah wafat. Lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang meyakini bahwa Nabi Isa masih hidup di langit. Di sini saya tunjukkan ya. Ada beberapa pertanyaan yang sulit untuk dijawab kalau mereka masih mengatakan Nabi Isa hidup di langit. Baik, satu. Ini pertanyaan kepada siapa saja yang yakin bahwa Nabi Isa masih hidup di langit dan nanti akhir zaman akan turun. Pertanyaannya seperti ini,
Ya. Jawabannya silakan nanti direnungkan sendiri. 1. Lokasi tempat Isa Al-Masih itu turun kelak di mana? Nah, bisa turun lagi ke bumi ya? Menurut keyakinan sebagai umat Islam. Iya, paham. Jadi menurut keyakinan sebagai umat Islam dengan hadis tadi itu yakin Nabi Isa masih hidup di langit, nanti akhir zaman turun. Ditanyakan di sini. Turunnya di mana? Turunnya di mana? Ya, ada? Penulis menghendaki jawabannya ada hadis atau Quran. Jadi si pembuat makalah menghendaki jawabnya jangan asal. Tunjukkan, katakanlah di mana, dalilnya mana. Misalkan saya jawab turun di Lamongan, mohon ya. Umpamane dalilnya di. Oh, orlah orang Lamongan asli ya. 1 ya. 1. Menurut Al-Bidak Syria, menurut Fath Al-Ruhat di Hijaz, lantas tidak masuk akal bahwa Nabi besar Muhammad tidak mampu membedakan Syria atau Hijaz. Atau tidak masuk akal bahwa Nabi besar Muhammad akan demikian lemah ingatan. Hingga keterangannya kepada sahabat X berbeda dengan kepada sahabat Z. Sing siji ngomong nduk kene, siji ngomong kono. Ndak. Nabi Muhammad tidak akan seperti itu. Ya? Nah, gitu loh maksudnya. Yang kedua, jadi tadi tempat turunnya ya, lokasi turunnya di mana. Yang kedua, lama tempo Isa Al-Masih itu menetap di bumi sebelum diwafatkan kembali. Kan masih hidup dong ya? Hidup di langit dong ya? Nanti turun ke bumi dong ya? Hidup di bumi lagi itu berapa lama dimatikan oleh Allah? Lama tempo atau waktu Isa Al-Masih menetap di bumi sebelum diwafatkan kembali. Ada yang jawab 7 tahun, 40 tahun, 24 tahun, dan sebagainya. Tapi semuanya tidak ada dalil. Jadi setelahnya turun di bumi kan hidup dong ya, dengan apa menghancurkan babi-babi, salib dan sebagainya dong ya. Nah, itu. Lalu pertanyaannya, berapa lama dia wafat kembali? Padahal ini kan sudah selesai, sudah akhir zaman. Nah, berapa jaraknya dengan kiamat ini? Ya? 2. Yang ketiga, perawaan Isa Al-Masih itu mirip dengan siapa? Perawaan. Ya? Di sini terangkan Abdul Uzza bin Kahtan. Ada lagi mengatakan mirip Urwat bin Mas'ud. Ya, nama-nama beberapa sahabat itu. Nah, semuanya jawaban ini tidak ada dalil, tidak ada rujukan. Jadi orang ngomong ya sak kene. 3. Sekarang 4. Lama masa Dajjal menetap di bumi. Lama masa Dajjal. Kan Dajjal turun ke bumi lah ya. Dajjal, lama masa Dajjal di bumi itu berapa lama? Menghancurkan salib-salib, menghancurkan patung-patung berapa lama? Ada yang jawab 40 tahun. 40 masa. Saya tidak tahu apakah 40 hari atau 40 minggu atau 40 tahun. Dan seterusnya. Lantas semuanya ini sama dengan tadi, tidak ada dalil yang bisa dipakai rujukan. Jadi Dajjal datang tidak ada ya. Loh, menurut keyakinan Dajjal turun. Lalu ditanya berapa lama Dajjal ini? Dajjal itu bukan makhluk yang ikut toh Dajjal itu. Matanya satu. Dajjal itu kelakuan orang, sudah tidak karu-karuan ini loh. Sekarang ini ya Pak. Perilaku yang tidak karu-karuan itu Dajjal. Jangan dibayangkan Dajjal itu matanya satu dan sebagainya. Selama ini kan gitu dong ya? Iya. Dudu. Ikut mereka gitu loh Pak yang enggak ikut. Itulah ya di sini. Makanya balik hadis itu hadis ahad. Hadis ahad itu hadis
Satu-satunya yang menerangkan tentang itu, tidak didukung oleh hadis yang lain. Balik lagi 4 tadi ya. Yang nomor 5. Kedatangan Dajjal itu membawa air dan api. Tidak membawa apa-apa kecuali seruan dan kemampuan menurunkan hujan dan kemampuan memanggil harta terpendam di dalam bumi, hingga kekayaan bumi itu mengiringkannya bagaikan deru lebah. Jadi Dajjal itu membawa air dan api dan sebagainya. Pancen wong nek cerita Dajjal ku serem ya. Ya. Kedatangan Dajjal itu membawa air dan api. Tidak membawa apa-apa kecuali seruan dan kemampuan menurunkan hujan dan kemampuan memanggil harta terpendam. Jadi malah kok sulapan. Dajjal itu kok sulapan turun hujan, memanggil harta yang terpendam. Katanya memang ada katanya. Katanya siapa? Katanya yang menurunkan hadis akad tadi itu. Yang ikut dia itu dikasih air. Nah, ini diterangkan ya. Nah, lalu diterangkan dalam panjang lebar, lalu akhirnya masalah satu persatu hadis akad itu sejarah ikhtiar bagi pengumpulan hadis Nabi diterangkan. Jadi konangannya bahwa itu hadis akad tidak ada, ternyata hadis lain menerangkan itu. Nah, jadi di sini diterangkan ini andai kata tapi tidak boleh ya. Di fotokopi itu tidak boleh. Kamu ada larangan ya, dilarang Fotokopi. karena ada larangan memperbanyak, mencetak atau dengan cara apapun kecuali izin penerbit itu ya. Ya. Jadi Bapak yang saya hormati, sekali lagi ada dalilnya. Ya, supaya penjaringan tidak beranggapan tidak ada dalilnya, ada dalilnya. Orang yang meyakini bahwa Nabi Isa masih hidup di langit, nanti akhir zaman akan turun menghancurkan babi salib, ada dalilnya. Tapi nah ini ya, itu hadis akad. Hadis akad itu tidak bisa dipakai dalil ya, di dalam kebenaran agama. Di sini ya. Jadi yang perlu saya jelaskan itu. Adapun kesimpulannya penjenengan yakin yang mana, monggo. Saya tidak memaksakan penjenengan harus yakin yang mana. Tetapi kita perlu tahu. Termasuk juga di tafsir Al-Manar juga diterangkan ini. Tafsir Al-Manar jilid 3 halaman 316 mengenai penafsiran ayat ini mutawafika wa rafi'uka ilayya. Jadi mematikan dan mengangkat, pengertian mengangkat itu meninggikan derajat, bukan diangkat ruh dan jasad. Kalau Nabi Isa itu diangkat ruh dan jasad, ya, masih hidup di sana, ruh dan jasad kan berarti hidup, ya. Kehidupan manusia di sana kuwi opo? Jawabannya paling-paling ya Allah Maha Kuasa mek ngono tok. Padahal tadi urutannya, hai Isa, sesungguhnya aku mewafatkan kamu dan kemudian mengangkat kamu. Mewafatkan berarti wafat dah, lalu diangkat. Masuk mayat diangkat. Kalau mayat diangkat berarti di sana mati atau hidup? Mayat loh yang diangkat. Mati. Tapi nanti akhir zaman turun loh. Terus kapan menghidupkannya lagi? Jadi memang disinilah jangan-jangan umat Islam yang meyakini itu terpengaruh dengan ayat-ayat Alkitab yang menerangkan Yesus setelahnya mati disalib, setelahnya dikubur, 3 hari lalu bangkit, lalu di situ.
Padahal keterangan tentang itu sangat-sangat banyak pertentangan di kalangan penulis-penulis Alkitab itu sendiri. Satu, soal kematian. Soal kematian. Menurut Alkitab, menurut keyakinan orang Kristen berdasar Alkitab, setelahnya Yesus itu mati di kayu salib, lalu dikubur. 3 hari lalu bangkit. 3 hari lalu bangkit. Ya. Ayat ini lalu disamakan dengan kitab Yunus, bukan Yunus Al-Quran, Yunus Alkitab. Jadi di Alkitab juga ada kitab Yunus. Apa kata kitab Yunus di Alkitab? Yunus itu di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Itu Alkitab. Yunus itu 3 hari 3 malam di perut ikan. Nah, di Injil Matius ada keterangan seperti Nabi Yunus, anak manusia juga 3 hari 3 malam di perut bumi. Artinya Yesus itu seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus berapa hari? 3 hari 3 malam di perut ikan. Yesus 3 hari 3 malam di perut bumi. Artinya mati dikubur. Padahal nek dihitung, udah. Yesus hanya 1 hari 2 malam. Oh, ini diteliti. Dari ayat Alkitab diteliti ketemu. Yesus itu disalib hari Jumat. Sore hari. Maka di kalangan Kristen mengenal Jumat Agung. Jumat Agung. Yesus disalib, mati. Sore. Jadi kalau saya buat kolom, menurut Alkitab, Yesus itu disalib dan wafat pada hari Jumat sore. Sore. Ya. Kemudian berarti pagi hari belum mati, belum dikubur. Siang hari belum dikubur, belum mati. Malam hari baru mayat Yesus dimasukkan ke dalam kubur. 1 malam. Paham maksud saya di sini? Jadi Yesus disalib itu Jumat sore. Mereka mengistilahkan Jumat Agung. Karena belum disalib, belum dikubur, ternyata berarti pagi hari kuburan masih belum ada isinya. Belum dikubur. Siang hari belum. Setelah diturunkan dari tiang salib, lalu dikafani dengan kain kafan, kain lenan yang putih bersih, lalu dikubur. Jadi malam itu Yesus sudah dikubur. Maka ada 1 malam, ya dah. Setelah Jumat 1. Karena malam hari dikubur, pagi hari masih di makam. Paham ya? Siang hari masih di makam. Malam hari masih di makam. Ini Alkitab, ini Alkitab. Setelah Sabtu, Ahad. Menurut kita Ahad. Alkitab mengatakan Minggu. Nah. Hari Minggu pagi-pagi benar, Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Dan ternyata kubur itu kosong.
kubur itu Maria Magdalena. Ya, jadi salah satu nama yang ikut menyaksikan itu kosong kubur. Artinya Yesus sudah tidak ada di dalam kubur. Kalau di total berapa hari, berapa malam? Hanya 2 malam. 1 hari 2 malam. Harinya hari Sabtu ini saja dikubur. Jumat kan belum ada, hanya malam dah. Minggu kosong. Jadi hanya 1 hari, hari Sabtu, tapi malamnya 2. Itulah Yesus di dalam kubur menurut kenyataan. Padahal ayat mengatakan seperti Yunus. Yunus 3 hari 3 malam di perut bumi. Maka perut ikan. Maka anak manusia atau Yesus juga 3 hari. Kenyataannya tidak. Kenyataan cuma 1 hari 2 malam. 1, jumlahnya sudah beda. Yang kedua, menanggapi ayat Alkitab, Nabi Yunus di perut ikan hidup atau mati? Hidup. Yesus di perut bumi hidup atau mati? Samakah orang hidup dengan orang mati? Oh, kalau ini dikaji, nampak betul ketidakbenaran Alkitabnya. Berbahagialah kita, Ibu Bapak, yang kita punya Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang bertentangan. Surat ayat bukan keraguan. Di dalam Al-Quran tidak ada pertentangan ayat ini dan sebagainya. 4:82. Afala yatadabbarun Al-Quran. Apakah mereka tidak memahami, tidak mendalami Al-Quran? Jadi Quran dijamin tidak akan ada ayat yang bertentangan. Kalau yang tidak masuk akal di Al-Baqarah awal, la raiba fihi. Tidak ada keraguan. Surat 4 ayat 82. Iya, monggo. Surat An-Nisa ayat 82. Ya. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Sekiranya mereka, sekiranya Al-Quran itu bukan, ya, ingat ini kalimat pasif. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, niscaya mereka akan menemukan pertentangan di dalamnya. Saya rubah menjadi kalimat aktif. Karena Al-Quran itu dari Allah, maka di dalam Al-Quran tidak ada pertentangan. Jadi dari kalimat pasif, saya rubah bentuknya menjadi kalimat aktif. Kalau dalam satu kitab ada pertentangan, ya apa jawaban sampean? Allah mengatakan, sekiranya ini bukan dari Allah, maka di dalamnya pasti terdapat pertentangan. Jadi kalau kitab ini ada pertentangan berarti bukan dari Allah. Dibawa ke sana tadi. Ingat saya kemarin sudah saya terangkan tentang kitab suci. Ada 3 macam kitab suci. Sudah saya terangkan itu ya. 3 macam kitab suci. 1, kitab suci dari Allah. Jadi 3 macam kitab suci. 1 dari Allah. Sudah? Sejak diturunkan hingga kiamat tidak akan mengalami perubahan. Nah, itulah kitab suci kategori yang pertama. Dari Allah. Sejak diturunkan hingga kiamat tidak akan mengalami perubahan. Kitab suci apa kira-kira? Dari mana penjenengan bisa mengatakan Al-Quran seperti itu? Bukan ngono. Quran mengatakan, la mubadilah li kalimati. Tak seorang pun yang dapat merubah isinya. Atau di ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaganya. Sehingga Al-Quran tidak akan bisa dirubah. 1, kitab suci dari Allah dan tidak akan mengalami perubahan hingga kiamat. Alhamdulillah kita punya itu. Tinggal kita seberapa kesungguhan kita memahami dan mengamalkan isi kitab suci itu. Yang kedua, kitab suci dari Allah.
Nah, sama. Yang kedua, kitab suci dari Allah. Tetapi dalam perjalanan, yang kedua, kitab suci dari Allah. Tetapi dalam perjalanan telah mengalami perubahan. Nah, bedanya di sini. Kalau yang tadi pertama tadi penyikan jawab Al-Quran ya. Yang kedua kitab apa? Taurat, Zabur, Injil itu dari Allah. Jangan dikatakan bukan dari Allah. Dari Allah itu. Taurat itu dari Allah, diberikan kepada Nabi Musa. Zabur dari Allah, diberikan kepada Nabi Daud. Injil dari Allah, diberikan kepada Nabi Isa. Dari Allah. Tapi dalam perjalanan sudah mengalami perubahan. Contoh, saya kasih contoh satu saja, Kak ngel-ngel. Menurut Al-Quran, anak Ibrahim yang dikorbankan siapa? Menurut Alkitab, kamu ketahuan. Kamu ketahuan merubah. Anaknya Nabi Ibrahim dikorbankan itu jelas Ismail. Dan waktu itu anaknya Nabi Ibrahim baru satu orang, Ismail tok. Setelah peristiwa korban selesai dilaksanakan, Allah memberitahu kepada Ibrahim, engkau akan lahir, Allah akan memberi engkau anak yang bernama Iska. Jadi lahirnya Iska itu setelah peristiwa korban. Tapi menurut Alkitab, Ismail lahir. 14 tahun kemudian Iska lahir. Berapa anaknya? 2. Setelah anaknya 2, baru perintah korban. Yang dikorbankan Iska. Penyelewengan. Itulah kategori yang kedua. Tapi itu kitab suci dari Al-Quran. Ibu bapak yakin terhadap kitab sebelum Al-Quran? Harus yakin, itu ayat kok. Al-Baqarah ayat 4. Al-Baqarah ayat 4. Jadi kita orang beriman itu harus yakin pada kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, yakni Al-Quran, dan kitab yang diturunkan sebelummu. Jadi kita harus yakin terhadap Taurat, Zabur, Injil itu dari Allah. Tapi tidak titik. Saya selalu menerangkan Taurat, Zabur, Injil yang mana? Yang asli loh. Bukan yang seperti hari ini. Sudah, berapa kategori kitab suci? 2. Kurang satu lagi. Kitab suci bukan dari Allah. Kitab suci bukan dari Allah. Ibu, bapak, kitab suci itu oleh Allah diturunkan kepada siapa? Pada Nabi. Lain agama gak ada Nabi. Konghucu punya Nabi? Hindu punya Nabi? Buddha punya Nabi? Tapi punya kitab suci? Punya. Dari siapa? Ngono loh. Ayo. Nah, jadi 3 macam kitab suci. 3 macam kitab suci, ya lah. Nah, jadi kalau penjenengan menerangkan ben gamblang, ya lah. Pokoknya orang Islam kudu pinter. Ya. Termasuk kemarin saya menerangkan ketika ada orang mengatakan, "Bu, agama itu sama saja." Nek sampean gak pinter, sampean jawab, "Iya podo." Oh, podo ae. Sampean harus pinter jawaban. Gak podo. Dalil apa yang penjenengan kemukakan untuk menjawab bahwa agama itu tidak sama? Gitu loh, kita harus. Jadi kita tidak bisa hanya menyatakan gak podo, ngeyel. Dalil. Ya. Orang Islam sendiri banyak berkata, agama itu podo ae. Nek sing ngomong wong liya, biar. Nek sing ngomong wong Islam lungguhno jangan dialog. Cik ngerti Islame.
Dalam? Loh ya ndak boleh marah dong. Boleh, dengan orang kafir aja boleh debat kok. Boleh. Kita berdebat itu hanya menerangkan kebenaran. Orang yang belum tahu Islam, kenalkan dengan Islam. Karena tidak kenal, tidak sayang. Kenalkan Islam. Mengapa dia tidak mau masuk Islam? Nggak kenal Islam. Ngerti ini Islam itu intoleran. Ngerti ini Islam itu suka ngebom bunuh diri dan sebagainya. Tapi nggak ngerti ajaran Islam yang rahmatan lil. Coba kenalkan. Jangan kamu tutup-tutupi kebenaran Islam itu. Jangan kamu sembunyikan kebenaran Islam itu padahal kamu mengetahui. Perintahnya kan gitu. Wa taktumul haq. Wa antum ta'lamun. Jangan kamu sembunyikan. Allah mengatakan Islam itu sempurna, katakan. Lalu penjenengan bisa menjelaskan di mana pengertian sempurnanya. Islam itu satu-satunya agama yang mengantarkan manusia bahagia dunia dan akhirat. Terangkan mana ayatnya dan bagaimana jalannya. Yesus menerangkan kepada umatnya sangat sukar bagi orang yang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lebih sukar seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Bandingkan dengan Islam. Jadi ayo, jadilah orang Islam yang berkualitas, mumpuni sehingga bisa menerangkan. Nah, ngaten nggih. Terakhir Ibu, Bapak kembali kepada kesimpulan tema tadi. Nabi Isa, saya yakin dengan dalil Al-Qur'an bahwa Nabi Isa sudah wafat. Sudah wafat. Ya. Jadi nanti tidak akan turun lagi, wafat sudah. Oh, ada lagi yang tadi ketinggalan. Kalau Nabi Isa masih hidup di langit, akhir zaman turun ya? Dia turun itu masih menjadi nabi atau bukan? Loh, pertanyaan Nabi Isa loh, yang naik kan Nabi Isa tadi, yang diangkat kan Nabi Isa. Kalau dia nanti turun lagi ke bumi, sik dadi nabi apa ora? Jadi saksi dia itu ya. Jadi nabi. Ayo. Dua-duanya nanti akan saya terangkan. Jadi nabi enggak? Enggak. Lalu berarti ajaran Nabi Muhammad belum beres, diteruskan oleh orang lain. Jadi nabi, padahal Muhammad itu penutup jalan nabi. Loro-lorone gak bener berarti Nabi Isa wis gak ono. Ngono lho. Dijawab sik nabi, gak bener. Muhammad itu penutup dari segala nabi. Terus gak ono nabi liya. Gak Nabi Isa, berarti ajaran Muhammad durung total. Duh, ngono lho. Dadi loro-lorone gak bener, artinya Nabi Isa iku wis gak ono. Ngono lho, wis beres. Tapi silakan, panjenengan sik tetap yakin Nabi Isa masih hidup. Sekali lagi itu hadis akad. Hadis akad itu tidak bisa dipakai dalil. Nah, itu keterangan saya. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan. Tapi sekali lagi saya tambah supaya tidak lupa. Saya niru caranya Buya Hamka. Siapa yang yakin bahwa Nabi Isa masih hidup, tidak membatalkan keimanannya. Sama tetap Islam. Walaupun yakin itu tetap Islam. Tapi siapa yang yakin Nabi Isa sudah wafat, itulah dalil-dalil Al-Quran. Ini sekarang milih. Nuruti melok-melok kepercayaannya wong-wong monggo. Nurut Al-Quran, alhamdulillah selamat. Wa may ya'su an dzikrir rahman, siapa yang berpaling dari Al-Quran dibimbing setan. Dan setan akan menyesatkan, tapi dia merasa itulah. Balik lagi terserah panjenengan. Sayanya menyampaikan dan sayanya mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan bimbingan oleh Allah, benar-benar meyakini kebenaran yang hakiki, kebenaran yang dari Allah. Demikian. Baru sembuh dari stroke ringan semangat. Baiklah, ibu-ibu, bapak yang saya hormati, sebelum kita akhiri, marilah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan doa kita di pagi setengah siang ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, ampuni ya Allah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, mukmin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami semuanya ya Allah, dan juga pada keluarga kami kesehatan yang baik, sehat yang bermanfaat. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami dan kepada keluarga kami ya Allah kemudahan rezeki, halalan, thayyibah dan barokah. Luaskan rezeki untuk kami dan keluarga kami semuanya ya Allah. Sesungguhnya Engkau Satna Zat yang Maha Kuasa untuk meluaskan rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, satu di antara jamaah kami ya Allah, Ibu Ciptadi ya Allah, yang barusan sembuh dari sakitnya ya Allah, Engkau Maha Kuasa memberikan kesembuhan, kesehatan sebagaimana asalnya ya Allah. Begitu pula kami semuanya, keluarga kami semuanya ya Allah, ada yang sedang Engkau uji sakit, berikanlah mereka kesembuhan dan kesehatan kembali, sehat yang bermanfaat. Allahumma ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu pula ya Allah kami mohon pertolongan. Engkaulah satu-satunya Zat yang Maha Kuasa untuk mengabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.